Tahukah Anda bahwa Isakar adalah anak yang lahir setelah Lea menjual buah dudaim kepada adiknya Rahel dengan imbalan waktu untuk tidur bersama Yakub? Menarik ya? Mari kita ikuti pembahasan fakta Alkitab tentang suku Isakar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Isakar, anak yang lahir setelah pertukaran buah dudaim. Kelahiran Isakar memiliki latar belakang yang menarik. Hal itu dimulai dari ketika kakaknya Ruben memberi ibunya, Lea, buah dudaim yang ia dapat di padang. Buah dudaim ini dipercaya dapat memberikan kesuburan. Ternyata Rahel, adik Lea dan istri kedua Yakub, mengetahui bahwa kakaknya memiliki buah ini dan memintanya. Namun karena persaingan keduanya, Lea tidak memberikan begitu saja. Hingga akhirnya keduanya sepakat bahwa buah dudaim itu ditukar dengan waktu untuk bersama Yakub. Kejadian 30 ayat 14-20. Dudaim disebut juga buah cinta, asalnya dari dot, artinya kekasih. Ironis sekali, Rahel mendapat buah cinta tetapi justru kehilangan waktu untuk bercinta dengan suaminya. Karena peristiwa itu, Lea hamil dan lahirlah Isakar. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kejadian 30 ayat 18. Arti nama Isakar dan karakteristiknya. Nama Isakar berarti hadiah atau imbalan seperti yang dikatakan Lea bahwa Allah telah memberi upahku. Namun budaya Yahudi juga mengartikan Isakar sebagai pria sewaan, merujuk bagaimana ibunya menyewa Yakub dari istrinya yang lain dengan buah dudaim. Dari konsep sewa ini, saat Yakub memberkati Isakar, dia berkata, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Kejadian 49 ayat 14-15. Berkat Yakub untuk Isakar ini sepertinya tidak begitu indah. Namun sebenarnya, Yakub sedang menggambarkan karakter anaknya. Keledai memiliki karakter yang liar dan suka meringkik. Namun, di lain pihak, keledai juga bisa menanggung beban berat. Jadi, Isakar adalah seorang pekerja keras yang memiliki sisi liar. Hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu ciri suku Isakar. Ketika mereka mendapatkan pembagian wilayah di tanah perjanjian, mereka mendapatkan tanah yang subur dan karena kerja keras mereka, suku ini menjadi makmur dan menurut data sensus yang dicatat Alkitab, menjadi suku ketiga dengan populasi paling besar. Hingga kini, lambang suku ini adalah keledai, seperti yang dinyatakan oleh Yakub. Memiliki hubungan yang dekat dengan Zebulon. Seperti yang sudah disinggung dalam video sebelumnya, Isakar memiliki hubungan yang dekat dengan adiknya Zebulon. Keduanya saling melengkapi dan hubungan tersebut saling menguntungkan, seperti berkat yang disampaikan oleh Musa. Tentang Zebulon ia berkata, "Bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir." Ulangan 33 ayat 18-19. Dalam budaya Israel, orang Isakar dikenal sebagai orang-orang yang mempelajari hukum Tuhan atau Taurat Tuhan, dan hal itu karena mereka mendapatkan sokongan dari suku Zebulon. Sebaliknya, suku Zebulon menjadi berhasil dalam perdagangannya karena mendapatkan nasihat dan arahan dari suku Isakar. Wilayah suku Isakar. Pada saat pembagian wilayah di tanah perjanjian, Isakar mendapatkan undian keempat dan wilayahnya berada di daerah perbukitan di sebelah timur Gunung Tabor yang meliputi 16 kota. Beberapa nama kota yang tidak asing bagi kita adalah Sunem, Sion, Tabor, dan Sungai Yordan. Yosua 19 ayat 17-23. Wilayah Isakar tersebut bertetangga dengan Zebulon, Naftali, dan Manasye. Peran Isakar dalam kehidupan bangsa Israel. Pada saat Musa mendirikan tabernakel atau kemah suci, Tuhan memberikan perintah spesifik yang cukup menarik, yaitu meminta setiap kepala suku memberikan persembahan, namun tidak sesuai urutan anak-anak Yakub. Sebaliknya, di urutan pertama yang memberikan persembahan adalah Yehuda, dan yang kedua adalah Isakar. Bilangan 7 ayat 18-23, dan ketiga adalah Zebulon.
Selanjutnya, nama Isakar muncul saat peperangan Deborah bersama Barak melawan Sisera. Dalam nyanyian Deborah dikatakan bahwa para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Hakim-Hakim 5 ayat 15. Para ahli Alkitab memperkirakan karena Deborah berasal dari suku Isakar dan Barak dari suku Naftali, sehingga para pemimpin suku tersebut menyertai mereka saat mereka berperang untuk mempertahankan wilayah mereka. Isakar dikenal sebagai orang-orang terpelajar. Hal itu dinyatakan tentang suku-suku yang memberikan dukungan kepada Daud dalam 1 Tawarik 12 ayat 32. Mereka memang hanya mengirimkan 200 orang, namun mereka adalah orang terpelajar dan ahli strategi. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Ada juga nama Yosafat bin Paruah di Isakar yang menjadi seorang pembesar dalam istana Salomo, 1 Raja-Raja 4 ayat 17, dan Baesa bin Ahia dari Isakar yang menggulingkan pemerintahan Nadab, anak Yerobeam Raja Israel, dan Baesa kemudian menjadi Raja Israel. 1 Raja-Raja 15 ayat 27-28. Hal ini menjadi bukti bahwa orang-orang Isakar memang diajar menjadi orang yang ahli dalam hukum Taurat dan juga strategi di berbagai bidang, baik pemerintahan maupun perdagangan. Hilangnya suku Isakar. Setelah kematian Salomo, Israel pecah menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan. Isakar memilih bergabung dengan ke-9 suku lainnya dan menjadi kerajaan Israel Utara yang kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Asyur dan menjalani pembuangan. Di masa inilah suku ini tersebar ke berbagai daerah dan kehilangan identitasnya, sehingga masuk dalam daftar 10 suku Israel yang hilang. Demikian seri fakta Alkitab perjalanan bangsa Israel, yaitu suku Isakar. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan berikan komentarnya. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!